Dividen ini ada pengecualian ya, ada pengecualian. Kalau kirimnya ke luar negeri, setahu saya itu tetap 20%. Namun kalau badan dalam negeri itu dikecualikan ya, non objek PPh ya, yang tadinya dipotong 15%, sekarang menjadi non objek PPh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sesi video kali ini saya akan kembali menjelaskan, menerangkan istilah-istilah atau singkatan-singkatan yang biasa kita temui dalam perpajakan ya. Banyak sekali. Namun ini saya singkat, saya coba bahas singkatan apa sih artinya, lalu penjelasannya seperti apa sih. Video sebelumnya juga sudah ada sebagian, nah ini kayak saya sampaikan sebagian lagi karena banyak sekali ya. Mari kita bahas sama-sama untuk mengetahui lebih dalam tentang ilmu perpajakan atau bahasa-bahasa istilah dalam perpajakan. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, khususnya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya saya ucapkan terima kasih. Baik rekan-rekan semua, kita lanjut. Kalau kemarin sudah wajib pajak ya, wajib pajak itu ya orang pribadi atau badan, perusahaan, itu meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang namanya wajib pajak ya ada kewajibannya, ada kewajiban setor dan lapor. Lalu tahun pajak. Nah, tahun pajak itu adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Lumrahnya kan itu Jandes ya, Januari sampai Desember itu 1 tahun kalender. Namun perusahaan itu juga diperbolehkan untuk memilih kalender dia sendiri atau tahun buku dia sendiri. Mau dia mulai dari Februari berarti berakhir di Januari, atau April Maret. Yang lumrah banyak itu selain Jandes itu ada April Maret ya, berarti 12 bulan April Maret. Ada juga Oktober September, ada juga Juni sampai Mei. Terserah itu haknya wajib pajak badan untuk memilih tahun bukunya ya, tidak mesti harus Januari hingga Desember, yang jelas harus 12 bulan. Apa tujuannya? Yang jelas diperbolehkan 12 bulan tanpa harus memilih Januari sampai Desember ya. Itu namanya tahun pajak dalam perpajakan. Lalu masa pajak. Masa pajak itu adalah jangka waktu yang menjadi dasar ya. Menjadi dasar. Ini masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam satu jangka waktu tertentu. Jadi dalam istilah pajak itu bukan bulan pajak ya, bukan bulan Februari atau bulan Maret, bukan, tapi masa pajak. Masa pajak Januari, masa pajak Februari. Nah itu. Jadi semisal kita udah memasukin bulan Februari, berarti yang kita wajib setor dan lapor itu adalah pajak di masa pajak Januari ya. Masa pajak Januari itu dilaporkan di Februari tanggal 20 maksimal. Kalau setornya tanggal 10 untuk PPh dan PPh lain-lainnya. Adapun tanggal 15 itu juga ada, yaitu PPh UMKM, itu setornya maksimal tanggal 15 bulan setelahnya ya. Maka dikatakan masa pajak. Kita masuk di Februari, tapi yang kita lapor itu adalah masa pajak Januari. Begitu seterusnya. Kalau lapornya di Maret, berarti itu laporin masa pajak Februari. Lalu masuk ke NPWP. Ini semua pastinya sudah tahu ya kalau NPWP ya, yaitu nomor pokok wajib pajak yang selanjutnya disingkat dengan NPWP. Ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Nah, ini kan NPWP kan berlaku ya hingga nanti 2023 Desember deh. Karena 2024 Januari itu sudah berlaku KTP. Ini sebagai NPWP. Jadi kita kalau sudah punya KTP, berarti kita juga sudah menjadi wajib pajak, udah otomatis seperti punya NPWP sudah. Kalau sekarang kan harus mengajukan ya ke KPP, ngajuin untuk mendapatkan NPWP. Tapi nanti di Januari 2024 itu udah otomatis yang punya KTP, punya NIK, itu udah otomatis seperti NPWP jadinya, karena berlaku NIK sebagai
NPWP. Oke, next kita lanjut ke nomor transaksi penerima negara yang selanjutnya disingkat NTPN. Teman-teman kan sering dengar nih NTPN. Nah, artinya ya ini, yaitu nomor transaksi penerimaan negara. Bukti yang telah kalau kita udah lapor apa sudah bayar ya. Ini adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran kas negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara atau oleh sistem penerimaan negara yang dikelola oleh DJP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi teman-teman setiap lapor, setiap bayar di setiap bulan, bayar BPH 21, 22, 23, itu kan selalu dapat BPN atau bukti penerimaan negara. Nah, di situ ada nomor NTPN namanya. Ada berapa digit ya? 16 kalau nggak salah. Nah, itu namanya NTPN ya, bukti kalau kita sudah bayar pajak. Untuk diinput saat kita membuat SPT, saat lapor SPT ya. Semoga bisa dipahami ya rekan semua ya. Lalu kita wajar sebagai WNI, warga negara Indonesia. Yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, itu WNI. Kalau WNA ya warga negara asing ya. Setiap orang yang bukan WNI berarti WNA. Ada pokoknya dari luar negeri yang bukan dari Indonesia itu disebut WNA. Ini yang nggak terlalu harus difahami banget sih. Juga selanjutnya ini masih ini WNA. Nah ini nih P3B, teman-teman sering mendengar, yaitu persetujuan penghindaran pajak berganda. Ini namanya P3B. Dan selanjutnya disingkat P3B. Adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Jadi kan di luar negeri itu udah punya pajak sendiri ya, udah punya pasal-pasal sendiri, sama kayak kita kan ada pasal 23, ada pasal 2. Nah sama di sana juga mereka punya ketentuan pajak sendiri. Saya juga nggak tahu ya pajak seperti apa, makanya dibuat P3B, yaitu penghindaran pajak berganda. Jangan sampai di sana sudah dipotong, di Indonesia juga dipotong jadi ganda, makanya dibuat P3B. Jadi selama ada perjanjian antara Indonesia dengan suatu negara yang dibuktikan dengan DGT atau P3B ya, tax treaty, itu bisa tidak dikenakan pajak. Atau semisal nih contoh nih jasa luar negeri ya, jasa luar negeri itu ada PPh-nya PP 26 20%. Misal ada DGT-nya atau ada tax treaty-nya yang persetujuan penghindaran pajak berganda ini antara perjanjian mungkin kita dan Jepang, mungkin ada P3B-nya, yaitu silakan bisa dipotong 0% ya tanpa kena PPh. Sesuai tax treaty-nya beda-beda ya. Jadi di tax treaty-nya itu ada perjanjiannya itu beda-beda, ada yang menjadi 0%, ada juga yang menjadi 10%, ada yang menjadi 15%. Yang jelas tarif maksimal itu 20%. Kalau ada DGT, ada P3B, ada tax treaty-nya itu bisa turun menjadi 15, 10 atau mungkin 0 sesuai perjanjiannya. Nah, teman-teman bisa cek kembali, misalnya ada transaksi dengan Thailand, mungkin Jepang, dengan Amerika, lihat P3B-nya ya. Oke, saya rasa cukup dimengerti ya. Lalu pemberi kerja itu ya perusahaan ya, adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan warga negara asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ini pemberi kerja. Dividen. Nah, dividen sering kita dengar ya. Dividen adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham ya. Jadi seorang pribadi ataupun badan yang punya saham di suatu perusahaan, ketika ada pembagian saham ya, itu namanya dividen ya. Ada PPh-nya lagi ya, pembagian dividen ada PPh-nya, yaitu PPh kalau dalam negeri ya PP 23, luar negeri berarti PPh 26 ya. Ini teman-teman cek kembali kalau dividen ya. Dulu kan pajaknya ini 20% kalau keluar negeri ya, dividen untuk asing luar negeri ya, badan luar negeri itu kenanya 20%. Kalau untuk badan yang dalam negeri Indonesia, mungkin penerimanya adalah PTA, mungkin dalam negeri, itu PPh-nya sebesar 15% ya.
15%, lalu PPh 23. Lalu kalau untuk orang pribadi itu dikenakan sebesar 10% ya. Nah, namun sekarang semenjak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang HPP, dividen ini ada pengecualian ya, ada pengecualian. Kalau kirimnya ke luar negeri, setahu saya itu tetap 20%. Namun kalau badan dalam negeri itu dikecualikan ya, non objek PPh ya, yang tadinya dipotong 15%, sekarang menjadi non objek PPh. Itu teman-teman bisa lihat di Undang-Undang HPP, atau kalau di PMK-nya PMK 18. PMK 18 tahun 2021. Itu ya, non objek PPh kalau untuk badan. Namun kalau untuk pribadi itu bisa juga tidak dikenakan PPh selama dia diinvestasikan di dalam negeri. Nanti saya coba bikin video detail ya perihal dividen, detailnya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu deh videonya ya. Oke, kita lanjut laba setelah pajak. Nah, laba setelah pajak adalah laba setelah pajak komprehensif. Karena kan kalau dalam laporan keuangan itu ada laba, namanya sudah profit. Namun itu profit sebelum pajak. Nah, kalau sudah laba dibuat setelah dilakukan korvis, koreksi fiskal, ya fiskus, itu ada namanya laba setelah pajak. Nah, keuntungan setelah dipotong bayar pajak berapa sih? Nah, ini namanya laba setelah pajak. Kalau laba ditahan sebenarnya sama dengan dividen. Kalau dividen kan sudah laba yang sudah dibagikan ke pemegang saham. Kalau laba ditahan, itu masih ditahan, adalah akumulasi laba setelah pajak yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Ini nih. Kalau udah dibagikan itu namanya dividen, tapi kalau masih ditahan ya namanya laba ditahan. Oke, nah untuk selebihnya saya rasa nggak terlalu ini ya. Daerah pabean, oke nanti kita lanjut deh. Daerah pabean, JKP, BKP, DPP, PKP, banyak sekali nih ya. Oke, KPP, saya terangkan di video selanjutnya. Ini kebetulan saya lagi nggak ada waktu untuk ngedit-ngeditnya ya, jadi saya langsung baca di PMK-nya aja. Mohon maaf sebelumnya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama, dan tolong bantu share video ini ke teman-teman yang lain yang membutuhkan di medsos, di WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, agar kita sama-sama mendapat kebaikan lah ya, atau amal jariah dari ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.